Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Nasib imigran Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai di Aceh belum jelas, menyusul penolakan warga setempat. Sejumlah alat peraga kampanye APK peserta pemilu 2024 masih ditemukan, dipasang di tempat terlarang meski sebelumnya sudah diperingatkan KPU. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar terus melonjak hingga mencapai Rp60.000 per ekor. Menjelang akhir tahun 2023, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar melejit. Kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi sejak November lalu akibat melonjaknya permintaan mendekati libur akhir tahun. Beberapa komoditas pangan yang merangkak naik diantaranya telur ayam, minyak goreng, sayur mayur, dan gula pasir. Telur ayam yang sebelumnya masih dijual Rp42.000 per lempeng berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp45.000 hingga Rp47.000 per lempeng. Harga minyak goreng curah juga naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Harga gula pasir melejit dari Rp17.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Trumon Tengah akhir November 2023 masih membekas. Sejumlah material banjir seperti lumpur hingga gelondongan kayu masih berserakan di permukiman dan jalan raya. Jalan lintas barat Sumatera juga dipenuhi lumpur dan material banjir lainnya. Pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas guna menghindari kecelakaan. Baru saja warga menikmati hidup normal, banjir kembali melanda dan merendam 27 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil sejak Senin pagi. Banjir akibat luapan sungai Lai Soraya dan Lai Cinendang ini juga menggenangi badan jalan penghubung Kabupaten Aceh Singkil dengan kota Subulu Salam. Badan jalan provinsi sepanjang 800 meter di kawasan Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, terendam hingga lalu lintas nyaris lumpuh. Jalan sudah tidak bisa dilintasi pengendara sepeda motor, lantaran ketinggian banjir di badan jalan lebih dari setengah meter. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Namun selama di pengungsian, para korban banjir terserang berbagai penyakit, terutama penyakit kulit hingga demam. Banyaknya korban banjir yang sakit mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyiapkan posko kesehatan dan rumah sakit lapangan. Sejumlah para medis dikerahkan untuk membantu warga berobat, termasuk untuk opname dan operasi ringan. Ratusan ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar menyerbu operasi pasar murah untuk membeli kebutuhan pokok. Pasar murah yang digelar di lapangan Belang Padang, Banda Aceh ini tak sepi dari antrean emak-emak yang menunggu sejak pagi hari. Para ibu rumah tangga rela mengantri berjam-jam hanya untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.
antrean panjang para ibu rumah tangga yang datang dari berbagai kecamatan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ini menjadi pemandangan rutin dalam beberapa hari terakhir ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengisi kampanyenya di Aceh dengan berziarah ke makam ulama Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Syekh Kuala di Desa Deah Raya, Kota Banda Aceh Selasa siang. Di sela ziarahnya, Muhaimin Iskandar berjanji akan memperpanjang dana Otsus Aceh yang akan berakhir dalam waktu dekat. Sebelumnya, Cawapres Mahfud MD mengawali kampanye di Aceh dengan mengunjungi pendukungnya di Pulau Sabang. Dalam kunjungannya ke ujung Pulau Sumatera, Mahfud berjanji memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji dan para marbot di masjid yang hidupnya masih belum menggembirakan. Penanganan imigran Rohingya di Aceh semakin tidak jelas. Selain kesulitan tempat penampungan, sebagian pengungsi juga ditolak warga. Kedatangan 139 imigran Rohingya pada Sabtu lalu di Sabang semakin menambah masalah akibat ditolak warga. Mereka enggan menerima imigran lantaran keterbatasan tempat penampungan. Warga Sabang mendesak Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB UNHCR segera memindahkan para imigran tersebut. Sebaliknya, UNHCR tidak memiliki tempat penampungan yang memadai. Seorang warga Bangladesh yang diduga kapten kapal pengangkut imigran Rohingya ditangkap Satuan Reskrim Polres Pidi. Huson Mukhtar ditengarai sebagai agen penyelundupan pengungsi Rohingya yang didaratkan di Pantai Laweng, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi, 14 November 2023 lalu. Pria berusia 70 tahun ini diduga menakodai kapal motor pengangkut 147 pengungsi Rohingya. Sementara 3 orang lainnya yakni Nababai, Saber, dan Zahrangi masih dicari polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke arah hutan saat akan ditangkap. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh terus melonjak. Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp60.000 per ekor. Harga ayam potong ukuran sedang yang sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp60.000 per ekor saat ini. Kenaikan harga ayam potong terjadi sejak November 2023 lalu. Ayam potong ukuran kecil yang sebelumnya dijual Rp38.000, kini naik menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per ekor. Harga ayam potong ukuran besar naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per ekor. Kenaikan harga ayam potong bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga permintaan meningkat. Harga kita ambil sana mahal lah. Nah, kita mahal. Yang ini kena 60 lah. Biasanya? Biasanya kadang-kadang kena 55. Ini lagi mahal ayamnya. Kenapa, Pak? Memang harganya diambil di sana mahal harganya. Apa pengaruh cuaca, Pak? Ya, pengaruh cuaca saya juga. Kenaikan harga ayam potong juga terjadi pada peternak lantaran pengaruh bencana banjir di beberapa daerah. Transportasi ayam potong ke pasar terganggu sehingga memicu kenaikan harga. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.